much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Fitriani dengan NIM 210600128. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ekonometrik dengan judul Multikolinearitas, apakah yang terjadi jika regresor-regresor saling berkorelasi, yang pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, kita langsung saja masuk pada subbab materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 7 subbab. Yang pertama, sifat alamiah multikolinearitas, estimasi pada keberadaan multikolinearitas sempurna. Ketiga, estimasi pada keberadaan multikolinearitas yang tinggi tetapi tidak sempurna. Keempat, konsekuensi praktis dari multikolinearitas. Kelima, pendeteksian multikolinearitas. Keenam, langkah-langkah perbaikan. Dan yang terakhir, apakah multikolinearitas benar-benar buruk? Mungkin tidak jika tujuannya hanyalah prediksi. Baik, langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu sifat alamiah multikolinearitas. Istilah multikolinearitas mengacu pada Ragnar Fitch. Awalnya, hal tersebut berarti keberadaan dari hubungan linear yang sempurna atau tepat di antara sebagian atau seluruh variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Untuk regresi variabel K yang melibatkan variabel penjelas X1, X2, sampai Xk, yaitu di mana X1 sama dengan 1, untuk semua observasi mengikutkan faktor intercept, dikatakan terdapat hubungan linear yang tepat jika kondisi berikut dipenuhi. Dilihat pada persamaan 10-11, di mana pada persamaan berikut adalah konstanta yang sedemikian rupa sehingga tidak semuanya bernilai nol secara bersamaan. Bagaimanapun, saat ini istilah multikolinearitas digunakan dalam pengertian yang lebih luas untuk memasukkan kasus multikolinearitas sempurna. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan 10-11, seperti kasus di mana variabel-variabel X berinterkorelasi namun tidak sempurna, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat pada persamaan 10-1-2. Yaitu di mana VI adalah faktor kesalahan stokastik. Terdapat beberapa sumber dari multikolinearitas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Montgomery dan Pick. Multikolinearitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, metode pengumpulan data yang digunakan. Sebagai contoh, mengambil sampel dari jangkauan nilai yang terbatas dan diambil dari regresor-regresor di populasi. Kedua, batasan yang ada pada model atau populasi yang diambil sampelnya. Sebagai contoh, dalam regresi konsumsi listrik terhadap pendapatan atau X2 dan ukuran rumah atau X3, terdapat batasan fisik populasi pada keluarga tersebut, di mana keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki rumah yang lebih besar dibandingkan keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah. Yang ketiga, spesifikasi model. Sebagai contoh, menambahkan istilah polinomial pada model regresi, khususnya ketika jangkauan variabel X kecil. Dan yang keempat, model yang overdeterminate. Hal ini terjadi ketika model memiliki lebih banyak variabel penjelas daripada jumlah observasi. Kasus ini dapat terjadi dalam penelitian medis, di mana mungkin saja hanya terdapat sedikit jumlah pasien yang informasinya dikumpulkan pada variabel dengan jumlah yang lebih banyak. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu estimasi pada keberadaan multikolinearitas sempurna.
Dalam kasus multikolinearitas sempurna, koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dalam model regresi linear 3 variabel sebagai berikut. YI sama dengan beta 2x2i ditambah beta 3x3i ditambah mu hat i. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa dilihat pada persamaan berikut, dan diasumsikan bahwa x3i sama dengan x hat 2i, di mana hat adalah konstanta yang tidak bernilai 0. Selanjutnya, substitusikan persamaan yang pertama sehingga kita peroleh beta hat 2 sama dengan 0 per 0, sehingga beta 2 tidak dapat ditentukan. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu estimasi pada keberadaan multikolinearitas yang tinggi tetapi tidak sempurna. Perhatikan kembali model regresi linear 3 variabel berikut. YI sama dengan beta 2x2i ditambah beta 3x3i ditambah mu hat i. Pada materi sebelumnya, kita ketahui bahwa beta hat 2 sama dengan sigma YI x2i dikali sigma x32i dikurang sigma YI x3i dikali sigma x2i x3i per sigma x22i dikali sigma x32i dikurang sigma x2i x3i kuadrat. Asumsikan bahwa X3I sama dengan X2I ditambah VI, di mana X adalah konstanta yang tidak bernilai 0 dan VI adalah faktor kesalahan stokastik. Lanjut masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu konsekuensi praktis dari multikolinearitas. Walaupun BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator, estimator OLS memiliki varians dan covariance yang besar, membuat estimasi yang akurat menjadi sulit. Untuk melihat varians dan covariance yang besar, ingat kembali rumus varian dan covariance beta 2 dan beta 3 dari model regresi linear 3 variabel. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu di mana R23 adalah koefisien korelasi antara X2 dan X3. Dari persamaan di atas, terlihat bahwa seiring dengan R23 menuju 1, yakni kolinearitas meningkat, varians dari kedua estimator meningkat, dan covariance dari kedua estimator juga meningkat pada nilai absolutnya. Bahkan pada suatu nilai batas ketika nilai R2 sama dengan 1, varians dari kedua estimator dan covariance dari kedua estimator menjadi tidak terhingga. Kecepatan dari meningkatnya varians dan covariance dapat dilihat dengan variance inflating factor atau VIF, yang didefinisikan sebagai VIF sama dengan 1 per 1 dikurang R23 kuadrat. VIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh keberadaan multikolinearitas. Seiring dengan mendekati 1, maka VIF mendekati tidak terhingga. Kedua, dikarenakan konsekuensi 1, interval kepercayaan cenderung sangat lebar, menimbulkan penerimaan dari hipotesis 0 lebih awal. Oleh karena standar errornya yang lebih besar, interval kepercayaan untuk parameter populasi yang relevan juga cenderung besar. Oleh karena itu, pada kasus high multikolinearity, data sampel mungkin sesuai dengan kumpulan hipotesis-hipotesis yang berbeda. Dengan demikian, probabilitas untuk menerima hipotesis yang salah meningkat. Yang ketiga, juga dikarenakan konsekuensi 1. Rasio T dari 1 atau lebih koefisien akan cenderung tidak signifikan secara statistik. Pada kasus kolinearitas yang tinggi, standar error yang diestimasi meningkat secara dramatis. Oleh karenanya, membuat nilai T menjadi lebih kecil. Sehingga,
Pada kasus yang demikian, kita sangat dimungkinkan untuk menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa nilai populasi yang sebenarnya adalah nol. Walaupun rasio T dari 1 atau lebih koefisien secara statistik tidak signifikan, R2, ukuran goodness of fit suatu model secara keseluruhan bisa saja sangat tinggi. Perhatikan model regresi linear variabel K berikut. Bisa kita lihat pada persamaannya, yaitu YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I ditambah sampai beta K XKI ditambah mu I. Pada pembahasan sebelumnya, ketika pada kasus kolinaritas yang tinggi, kita mungkin menemukan bahwa satu atau lebih koefisien kemiringan parsial secara statistik tidak signifikan berdasarkan uji T. Namun demikian, nilai R2 pada situasi seperti ini akan sangat tinggi, sehingga berdasarkan uji F, seseorang secara meyakinkan dapat menolak hipotesis yang menyatakan bahwa beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan sampai beta K sama dengan 0. Jelasnya, hal ini merupakan salah satu pertanda multikolinaritas, yakni nilai-nilai T yang tidak signifikan, tetapi secara keseluruhan memiliki nilai R2 yang tinggi dan nilai F yang signifikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu estimator OLS dan standar error-nya dapat bersifat sensitif terhadap perubahan yang kecil pada data. Masuk ke bagian hal selanjutnya, yaitu pendeteksian multikolinearitas. Ada 4 cara mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama, nilai R tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Salah satu ciri adanya gejala multikolinearitas adalah model memiliki koefisien determinasi atau R- yang tinggi, katakanlah di atas 0,8, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji T. Namun, berdasarkan uji F, secara statistik signifikan yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini terjadi suatu kontradiktif di mana berdasarkan uji T, secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun secara bersama-sama, variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Cara yang kedua, matriks korelasi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi. Dengan menggunakan matriks korelasi, maka hubungan linear antara variabel independen dapat diketahui. Sebagai aturan main atau rule of thumb, jika nilai koefisien korelasi atau R lebih besar dari 0,80, maka kita dapat mengatakan bahwa dalam model terdapat masalah multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,80, maka kita dapat menduga bahwa dalam model tidak terdapat masalah multikolinearitas. Namun deteksi dengan metode ini perlu kehati-hatian. Masalah ini timbul terutama pada data time series di mana korelasi antar variabel independen cukup tinggi, karena kedua data biasanya mengandung unsur tren yang sama, yaitu data naik dan turun secara bersamaan. Cara yang ketiga adalah regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama, misalnya X2 dan X3. Kita harus menjalankan beberapa regresi, masing-masing dengan memberlakukan satu variabel independen, misalnya X, sebagai variabel dependen dan variabel independen lainnya tetap diperlakukan sebagai variabel independen.
Dengan membandingkan nilai F hitung pada masing-masing regresi dengan F tabel dengan ketentuan, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel pada dan derajat kebebasan tertentu, maka model kita mengandung unsur multikolinearitas. Selanjutnya yaitu cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan metode Klein. Pada dasarnya, cara deteksi multikolinearitas dengan metode Klein hampir sama dengan regresi auxiliary. Perbedaannya terletak pada pengambilan keputusan, di mana dalam metode regresi auxiliary, untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas, maka tingkat signifikansi nilai F itu yang dijadikan acuan. Sedangkan dalam metode Klein, penentuan ada tidaknya unsur multikolinearitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien determinasi asli dengan model regresi auxiliary. Menurut Klein, multikolinearitas terjadi jika koefisien determinasi atau R model regresi auxiliary lebih besar dari koefisien determinasi atau R model regresi asli. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah perbaikan. 1. Dengan melihat informasi sejenis yang ada. Misalkan kita memiliki model seperti berikut. Konsumsi sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1, pendapatan ditambah alpha 2, kekayaan ditambah mu. Misalnya ada teori atau hasil empiris yang mengatakan bahwa dampak pendapatan terhadap konsumsi lebih besar dibandingkan dengan dampak kekayaan terhadap konsumsi, atau lebih spesifik lagi, misalnya perubahan konsumsi terhadap kekayaan 25%, perubahan pendapatan sama dengan 0,25. Akibatnya, dalam pemodelan dapat ditambahkan informasi tersebut sehingga modelnya menjadi seperti berikut. Konsumsi sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1, pendapatan ditambah 0,25 alpha 2, kekayaan ditambah mu. Jika model pada persamaan di atas diestimasi, maka akan diperoleh nilai yang kemudian menjadi landasan untuk mendapatkan nilai. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi. Menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi dapat menghilangkan masalah multikolinearitas pada model. Akan tetapi, ada kalanya pembuangan salah satu variabel yang berkorelasi menimbulkan masalah baru, yaitu bias spesifikasi atau specification bias, yaitu salah satu spesifikasi model karena variabel yang dibuang merupakan variabel yang sangat penting. Cara yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu transformasi variabel. Misalkan kita memiliki data time series mengenai pengeluaran, konsumsi, pendapatan, dan kekayaan. Alasan untuk menciptakan multikolinearitas yang tinggi antara pendapatan dan kekayaan pada data ini adalah seiring berjalannya waktu, keduanya cenderung bergerak ke arah yang sama. Salah satu jalan untuk meminimalisi dependensi ini adalah dengan memprosesnya sebagai berikut. Jika hubungan YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2x2t ditambah beta 3x3t ditambah mu t berlaku pada waktu t, sehingga harus juga berlaku pada waktu t dikurang 1, karena sifat aslinya yang acak. Oleh karena itu, kita memiliki persamaan yang telah diubah menjadi YT kurang 1 sama dengan beta 1 ditambah beta 2x2t kurang 1 ditambah beta 3x3t dikurang 1 ditambah mu t dikurang 1. Jika kita mengurangkan kedua persamaan di atas, maka akan diperoleh YT dikurang YT dikurang 1 sama dengan beta 2 dikali X2T dikurang X2T dikurang 1 ditambah beta 3 dikali X3T dikurang S3T dikurang 1 ditambah VT, di mana sama dengan persamaan di atas dikenal dengan nama bentuk diferensial pertama. Karena kita melakukan regresi tidak terhadap variabel aslinya, tetapi terhadap perbedaan dari nilai berurutan pada variabel, seringkali model regresi diferensial mengurangi tingkat keparahan multikolinearitas.
karena walaupun pada level X2 dan X3 mungkin sangat berkolinear. Tidak ada alasan yang diduga sebelumnya untuk mempercayai bahwa bentuk diferensial mereka juga berkolinear dengan kuat. Yang terakhir atau langkah yang keempat adalah penambahan data. Masalah multikolinearitas pada dasarnya merupakan persoalan sampel, sehingga masalah multikolinearitas seringkali dapat diatasi dengan menambah jumlah data. Namun dalam prakteknya tidak mudah mendapatkan data tambahan. Baik, masuk ke bagian yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu apakah multikolinearitas benar-benar buruk? Mungkin tidak jika tujuannya hanyalah prediksi. Telah dikatakan, jika tujuan tunggal dari analisis regresi hanyalah prediksi atau forecast, maka multikolinearitas bukanlah permasalahan serius, karena semakin tinggi R kuadrat, semakin baik prediksinya. Namun hal ini terjadi selama nilai-nilai dari variabel-variabel penjelas, di mana prediksi terhadapnya diinginkan mengikuti dependensi linear yang hampir tepat, seperti rancangan asli atau data dari matriks X. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.